Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 7 MTSN 4 Cianjur. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menugaskan kalian untuk membaca, merangkum mengenai materi perkalian bilangan pecahan. Yang kesimpulannya kurang lebih ada perkalian antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan, kemudian perkalian antara bilangan pecahan dengan bilangan pecahan juga. Kemudian akan kita tambah sekarang dengan pembagian bilangan pecahan. Kita awali dulu perkalian antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Misalnya di sini bilangan bulatnya A dikali bilangan pecahannya B per C. Maka hasilnya ini sama saja dengan A dikali B per C. A dikali B per C. Atau misalnya boleh juga A dibagi C dikali B. Jadi kalau misalnya seperti ini, 2 dikali 3 per 2. Boleh misalnya 2 dibagi 2 dulu, berarti 2 bagi 2 1. Habis kan, bisa dicoret, kali 3 sama dengan 3 berarti. Atau bisa juga 2 kali 3 dulu, berarti menjadi 6, dibagi 2 sama dengan 3 juga. Boleh. Kemudian kalau misalnya contoh lagi, 3 dikali, dibalik sekarang, misalnya 3 per 7 dikali 4. Berapa hasilnya berarti? 4 kali 3 per 7 berarti 12 dibagi 7. 12 per 7. Karena kalau 4 dibagi 7 dulu susah. 4 bagi 7 berarti berapa? 0,5 sekian kan susah ya. Jadi 4 kali 3 saja. 4 kali 3 12 per 7. Per 7 di sana berarti 12 bagi 7. Tapi dalam bentuk bilangan pecahan. Itu perkalian antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Kemudian sekarang perkalian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Rumusnya kurang lebih seperti ini. A per B dikali C per D. Ini sama dengan pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti A dikali C per B dikali D. Seperti itu. Contohnya bagaimana? Misalnya 2 per 3 dikali 7 per 5. Hasilnya berarti 2 dikali 7. Sini dikali, yang ini pun dikali. 2 kali 7 kan 14. 3 kali 5, 15. Hasilnya adalah 14 per 15. Bisa disederhanakan tidak? Kebetulan tidak. Berarti sudah cukup jawabannya seperti ini. Contoh lain misalnya. 3 per 7 dikali 11 per 5. Berapa hasilnya? 3 kali 11 ke sini kan. Kalau perkalian itu penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. 3 kali 11 berarti jadi 11 kali 3 berapa? 11 kali 3 per 7 kali 5. Sama dengan 33 per 35. Mudah kan perkalian? Waktu SD juga sudah dipelajari ya. Cukup ya contohnya untuk perkalian. Tambah lagi boleh. 6 per 7 dikali 21 per 5 misalnya. Langsung saja. 6 kali 21 berarti 126. Dibagi 35. Bisa disederhanakankah? Bisa tidak disederhanakan? Bisa ya? Bisa tidak? 126 bisa dibagi 7 tidak? 126 bisa dibagi 7? Bisa. 126 dibagi 7 hasilnya adalah berapa? 18. 35 bagi 7 hasilnya
5. 18 per 5. Sudah seperti itu. Masih bisa disederhanakan? Sudah cukup. Cuman bisa dirubah menjadi pecahan campuran. 18 per 5 itu sama saja dengan 3 per 5. Seperti itu. Atau 3,6 kalau dalam desimal. Jadi perkalian pecahan itu tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Mudah ya. Kalau disederhanakan berarti dibagi oleh bilangan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Nah, sekarang langsung ke pembagian. Pembagian bilangan pecahan sama. Ada pembagian bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Ada pembagian pecahan dengan bilangan pecahan lagi. Yang pertama, bilangan bulat dibagi bilangan pecahan. Kita coba misalnya bilangan bulatnya A dibagi B per C. Nah, ini sama saja dengan A dikali, diubah menjadi perkalian C per B. Jadi yang dibagi ini ditukar posisinya, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Berarti ada lagi misalnya sekarang dibalik, pecahan dibagi dengan bilangan bulat. Kalau pecahan dibagi dengan bilangan bulat berarti B per C misalnya dibagi A, ini sama dengan B per C nya tetap, pokoknya yang di ruas kiri tetap dikali. Ini kan A ini A per 1. Karena asalnya pembagian menjadi perkalian menjadi 1 per A. Seperti itu. Atau bisa juga B dibagi C kali A. Jadi kalau A dibagi B per C sama dengan A dikali C per B. Kalau B per C dibagi A sama dengan B per C dikali 1 per A. Contohnya, misalnya 3 dibagi 2 per 7. Nah, ini sama saja dengan 3 dikali 7 per 2. Sama dengan 3 kali 7, 14 per 2. Kalau misalnya dibalik sekarang 3 per 5 dibagi ke sini lagi. Nah, 3 per 5 dibaginya misalnya 2 sajalah yang mudah ya. Ya hasilnya berapa? Berarti sama dengan kurang batasan heulanya isi itu ka dieu 3 per 2, 3 per 5 dibagi 2 ini sama dengan 3 per 5 dikali 1 per 2 sama dengan 3 per 10. Seperti itu. Saya lagi lah ya, kita coba 7 per 6 dibagi 3. Ini sama saja dengan 7 per 6 dikali 1 per 3 sama dengan 7 kali 1 7, 6 kali 3 18. Seperti itu. Jadi kembali lagi untuk yang ini, kalau A dibagi B per C sama dengan A dikali C per B, tinggal dibalik aja yang ini ya. Asalnya B per C menjadi C per B kalau dari pembagian menjadi perkalian.
Kalau B per C dibagi A, ini sama saja dengan B per C dikali 1 per A. Karena A itu kan sama dengan A per 1 awalnya. Itu pembagian bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Sekarang bagaimana kalau misalnya pembagian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan? Sama ini juga berarti misalnya A per B dibagi C per D. Ini sama saja dengan A per B dikali. Nah, dikali yang asalnya C per D menjadi dibalik D per C. Contoh misalnya berarti 1/3 dibagi ya. Susah buat titiknya. Dibagi 6/7. Ini sama saja dengan 1/3 dikali 7/6. Sama dengan 7/18. Seperti itu. Contoh lain. 6/7 dibagi 3/4 sama dengan 6/7 dikali 4/3. Hasilnya berapa? 6 kali 4 berarti 24. Ini 7 kali 3 21. Bisa disederhanakan? Tidak bisa. Semuanya dibagi 3. 24 bagi 3 jadi 8. 21 bagi 3 jadi 7. Seperti itu. Itu untuk pembagian. Cukup ya contohnya ya. Pokoknya yang ditukar yang dibaginya berarti 6/7 bagi 3/4 sama dengan 6/7 dikali 4/3. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba contoh cerita. Sekarang kita coba contoh cerita ya. Di sini contohnya misalnya Pak Budi membeli 1/2 lusin pensil. Seluruh pensil tersebut akan dibagikan kepada beberapa muridnya. Setiap anak mendapat 1/6 lusin. Berapa anak yang mendapatkan pensil? Nah, ini harus tahu dulu 1 lusin itu berapa buah sih? 1 lusin. 1 lusin itu kan sama dengan 12 buah ya. Berarti kalau 51/2 lusin, 51/2 lusin itu sama dengan 11/2 lusin kan? 11/2 lusin sama dengan berapa? Berarti 11/2 kali 12. Per 2 kali 12 sama dengan berapa? 66 buah pensil, berarti 66. Ini kan sama perkaliannya 12 kali 11 bagi 2. Atau bisa ke bawah dulu, 12 bagi 2 kan 6 kali 11 66. Nah, setiap anak mendapat 1/6 lusin. 1/6 lusin itu berapa buah? 1/6 kali 12 berarti 1/6 lusin. 1/6 lusin itu berarti 1/6 kali 12 sama dengan 2.
Nah, berarti cuma 2 buah setiap anak itu. Berapa anak yang mendapatkan pensil? Kan setiap anak mendapat 1/6 lusin atau 2 buah. Berarti anak yang mendapatkan pensil dari jumlah keseluruhan kan ada 66 buah atau 5,5 lusin. Berarti yang mendapatkan pensil tersebut ada berapa orang? Berarti 66 saja dibagi 2. Banyak anaknya berarti banyak anak sama dengan 66 per 2 atau 30 atau 30 sama dengan 33 siswa. Jadi anak yang mendapatkan pensil ada 33 siswa. Dengan setiap siswa atau setiap anak mendapatkan 2 pensil. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Satu lagi misalnya ini. Pak Muiz membeli 60 kg daging sapi. Daging sapi tersebut akan dibagi-bagi menjadi 1,5 kg untuk dibagikan kepada tetangganya yang kurang mampu. Tentukan berapa banyak tetangga yang mendapatkan daging tersebut. Pak Muiz membeli 60 kg daging sapi. Daging sapi tersebut akan dibagi menjadi 1,5 kg sewang. Nah, berarti berapa orang nih kalau setiap orang mendapatkan 1,5 kg, berapa orang yang mendapatkan daging sapi tersebut? Mudah kan, langsung saja dibagi 60. Banyak tetangga yang mendapatkan daging, berarti banyak orang. Banyak orang atau tetangga adalah 60 kilo, 60 dibagi 1,5 itu sama saja dengan 3/2 dibagi 3/2 sama dengan, ini kan kalau pembagian bilangan pecahan dengan bilangan bulat sama saja dengan 60 dikali yang asalnya 3/2 menjadi 2/3. Nah, seperti itu. Berapa hasilnya? 60 dibagi 3 20. 20 kali 2 40 orang. Berarti tetangga yang mendapatkan daging tersebut adalah 40 orang dengan setiap orangnya sebanyak 1,5 kg. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Materi hari ini cukupkan sekian dulu. Nanti dicoba kerjakan soal di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.